Barang siapa yang berdusta menggunakan nama aku, hendaklah dia bersiap sedia untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah book tempat di neraka bila dia berdusta menggunakan nama baginda Rasulullah, dan demikian juga bila berdusta menggunakan nama Allah, kerana apa yang datang daripada Rasulullah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Surah An-Nahl ayat yang ke-92, surat 277. Surah An-Nahl ayat yang ke-92, muka surat 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeterai sesama kamu, disebabkan adanya suatu golongan yang lebih ramai dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu, dan ia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang kamu perselisihkan padanya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia Allah menjadikan kamu suatu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan aturannya Allah, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan aturannya Allah. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh di atas jalan yang benar. Dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia dengan sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar di akhirat kelak.
Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk dapat keuntungan dunia yang sedikit. Sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah dari balasan yang baik, itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui. Sebenarnya, apa sahaja yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan tetap kekal. Dan sesungguhnya, kami membalas orang-orang yang bersabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ayat berbicara tentang menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumpah, yang ianya adalah menjadi satu iqrar, janji seseorang bila menggunakan nama Allah sebagai sumpahannya untuk memenuhi apa yang dijanjikan itu. Seseorang tidak diperintahkan untuk menjanjikan sesuatu kepada sesiapa pun juga. Tapi bila dia berjanji dan dalam janji itu menggunakan nama Allah, maka sesuatu yang awalnya tidak wajib akan bertukar menjadi wajib. Dia sendiri yang mengubah, menjadikannya kewajiban dengan menggunakan nama Allah sebagai sumpahan. Oleh sebab yang demikian, ketika seseorang bersumpah dan sumpah ini tidak dibenarkan kecuali menggunakan nama Allah. Baginda Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Dan dilarang menggunakan sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana arti sumpahan itu menunjukkan keagungan dan tiada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang seseorang menggunakan sumpah untuk hal-hal yang tidak penting. Dilarang seseorang menggunakan sumpah hanya semata-mata untuk melariskan barang perniagaannya. Dilarang seseorang menggunakan sumpah untuk menutupi kesalahannya, sehingga menggunakan sumpah palsu semata-mata untuk tidak mahu dihukum, untuk tidak dikenakan hukuman. Maka dia bersembunyi di sebalik kesalahannya dengan menggunakan nama Allah, sehingga dijadikan nama Allah sebagai benteng akan maksiat yang ia lakukan. Dan menggunakan nama Allah sebagai benteng perlindungan untuk melindungi dirinya dalam berbuat maksiat, menggunakan nama Allah itu lebih berat hukumannya berbandingkan perbuatan maksiat yang ia lakukan. Sebabkan oleh kerana menggunakan nama Allah pada maksiat lebih besar daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut, karena menempatkan Allah di tempat yang dilarang oleh Allah dan berdusta menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, berdusta kepada aku tidak sama dengan dusta pada selain aku. Barang siapa yang berdusta menggunakan nama aku, hendaklah dia bersiap sedia untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah book tempat di neraka bila dia berdusta menggunakan nama baginda Rasulullah, dan demikian juga bila berdusta menggunakan nama Allah, kerana apa yang datang daripada Rasulullah itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab yang demikian, berhati-hati ketika menggunakan nama Allah atau bersumpah menggunakan nama Allah, hendaklah memastikan di mana kita menggunakan nama Allah tersebut dalam sumpahan. Kebiasaannya orang kalau jujur, dia tak akan guna nama Allah untuk bersumpah kalau ia dikenali sebagai seorang yang amanah, melainkan di tempat-tempat yang mesti sebagai itu peraturan dan undang-undang, seperti di mahkamah yang diambil sumpah untuk berkata jujur, kerana ianya adalah untuk menjalankan hujjah kepada semua yang dijadikan undang-undang dalam mahkamah, agar supaya orang yang akan bersaksi itu adalah
meyakini dan memahami kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah untuk berkata yang jujur. Walaupun orang yang jadi saksi dikenali seorang yang jujur, tetap dia bersumpah karena untuk menunjukkan persyaratan dalam peraturan mahkamah yang seseorang itu diminta untuk bersumpah agar supaya berhati-hati ketika berbicara. Maka dengan demikian sumpah ini, kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah bersumpah dalam kebenaran pun. Yakni dalam benar pun tak pernah bersumpah karena memang beliau sentiasa berkata jujur. Dan orang yang sudah terbiasa dengan berkata jujur, orang akan percaya walaupun tidak bersumpah. Tapi kalau orang penipu dan kerap, sehingga dia orang kalau tahu dirinya penipu, untuk meyakinkan kepada orang lain sikit-sikit sumpah. Sebab apa? Orang tak percaya kepada dia. Apa pasal orang tak percaya? Pasal dia suka buat hal-hal yang menyebabkan kehilangan kepercayaan daripada orang lain. Oleh sebab itu, jangan mudah untuk bersumpah, melainkan di tempat-tempat yang mustahak. Bina kepercayaan ini di rumah kita terlebih dahulu, antara suami dengan istri. Kalau tak ada kepercayaan satu dengan yang lain, sehingga kita kadang-kadang kerap tengok orang karena tidak ada percaya. Suami balik agak lewat, wallahi tadi jumpa dengan kawan. Pasal kepercayaan kurang ada antara suami dengan istri, sehingga sikit-sikit menggunakan sumpah. Hanya ingin memberitahukan, demi Allah tadi saya minum kopi. Takkan minum kopi perlu sumpah untuk memastikan kepada istrinya, demi Allah saya pergi rumah mak saya. Istrinya mungkin akan bersumpah pun juga begitu. Bangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Tidaklah perlu menggunakan sumpah, supaya dapat kita menempatkan nama Allah itu pada tempat yang sesuai. Walaupun dia ingin memberitahukan betul dirinya tadi jumpa dengan kawannya, takkanlah masalah jumpa dengan kawan guna nama Allah yang maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha segala-galanya, hanya ingin bagi tahu kepada istrinya minum kopi dengan kawan. Tempatkan nama Allah tepat pada tempatnya, sehingga kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mudah meletakkan nama Allah pada hal-hal yang tidak tidak sesuai. Seperti orang menggunakan nama Allah untuk melariskan barang perniagaannya. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Kamu janganlah menjadikan nama Allah urdah, yakni sebagai dikedepankan untuk kepentingan kamu dalam jual beli, dalam bisnis. Jangan, wallahi ini, elakkan daripada itu. Bukan dosa bersumpah demikian, tapi menempatkan nama Allah untuk hal-hal yang tak ada nilai di sisi Allah, yaitu hal yang bersifat keduniaan. Maka dalam hal ini dilarang seseorang menggunakan sumpah kalau bukan pada tempatnya, termasuk menggunakan sumpah untuk memihak kepada satu golongan dan merugikan golongan yang lain. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Katanya, asyirku billah, syirik pada Allah. Kemudian apa yang kedua? Katanya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian apa yang ketiga? Nabi masih itu bersandar. Kemudian menegakkan badannya. Wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Diulang berkali-kali. Saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Berkali-kali kata perawi, andailah Nabi itu diam. Yang tak sampai hati tengok seriusnya Nabi menyampaikan dan mengulang-ulang kalimat tersebut. Saksi palsu disebabkan oleh kerana ramai orang yang bersaksi dengan saksi palsu, bahkan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kesaksiannya itu menguntungkan golongan sepihak dan merugikan kepada golongan yang lain, sehingga karena kesaksiannya yang palsu menyebabkan orang yang zalim kekal dalam kezalimannya, tidak kena hukum, selamat disebabkan kesaksian yang palsu. Orang yang dizalimi kekal dizalimi terus karena kesaksian yang palsu, sehingga orang yang bersaksi dengan palsu dengan menggunakan sumpah menguntungkan orang yang zalim dalam berbuat zalim, merugikan orang yang dizalimi ketika orang itu dizalimi. Oleh sebab yang demikian, berhati-hati ketika menggunakan sumpah, dan pastikanlah sumpah itu tepat pada tempatnya, bukan memihak kepada golongan dan merugikan kepada golongan yang lain, kecuali kalau memang apa kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan kamu satu umat. Ayat ini bermaksud kalimat lau, andai. Digunakan dalam bahasa Arab harfun lil imtina'. yakni huruf yang menunjukkan sesuatu itu terhalang untuk terjadi. Yani tidak mungkin terjadi. Lau, andai. Kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bahwasanya untuk menjadikan manusia ini satu pemikiran, satu sikap, tak ada masalah satu dengan yang lain, itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Apa sebabnya? Makhluk ini yang paling unik dicipta oleh Allah adalah manusia. Selain jinlah juga sekali. Selain daripada dua ini, dicipta oleh Allah hanya sami'na wa ata'na. Mahu itu binatang, mahu itu tumbuh-tumbuhan, mahu itu benda mati, mahu itu planet, semua sami'na wa ata'na. Hatta malaikat pun juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na. Dia tak ada dafi' faktor yang menghalang untuk tidak taat kepada Allah. Berbeza dengan manusia. Manusia ada pilihan untuk taat dan untuk tidak. Allah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Ini jalan hak, ini jalan batil. Berarti manusia kena pilih yang mana akan diambil, hak atau batil, ma'ruf atau mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa yang mahu beriman, silahkan. Yang mahu kufur, silahkan. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Berarti manusia punya pilihan untuk memilih iman atau memilih kufur. Coba binatang. Tidak ada. Coba tumbuh-tumbuhan. Tidak ada pilihan. Coba gunung ganap. Tidak ada pilihan. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Mahu itu matahari, mahu itu bulan, mahu itu bintang, mahu itu angin, mahu itu oksigen, mahu itu bumi, mahu itu langit, mahu itu awan, mahu itu hujan, semua sami'na wa ta'na bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa-apa i'tirad. Tidak ada perlawanan daripada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada pilihan. Malaikat pun juga la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat pun tidak bermaksiat kepada Allah, hanya jalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa al-insan, kecuali manusia. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Dan semua makhluk yang disebutkan tadi yang tak punya pilihan, Allah cipta untuk makhluk yang punya pilihan. Apa sebabnya? Manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadahnya manusia itu berbeza dengan ibadahnya makhluk yang lain yang tak punya pilihan. Anggap saja kalau ada orang Allah, pegawai. Yang satu diikat, yang satu dilepas. Yang diikat tak boleh banyak buat apa. Kalau disuruh hanya ikut saja. Suruh senyum, senyum. Suruh ketawa, ketawa. Disuruh dia pejam mata, pejam mata. Dia tak punya pilihan sebab diikat. Satu lagi, bebas. Tak diikat. Kalau disuruh, ikut juga. Disuruh jalan, jalan. Disuruh datang, datang. Disuruh duduk, duduk. Dia buat dalam keadaan dirinya bebas. Yang satu buat dalam keadaan dirinya diikat.
Mana yang lebih memberikan perhatian kepada kita? Yang disuruh dan ikut dalam keadaan bebas, atau yang disuruh dan ikut dalam keadaan tidak bebas? Tentunya yang bebas, karena yang bebas ini punya pilihan untuk tidak ikut. Berbeza dengan yang tidak bebas, tidak ada pilihan. Kalau yang bebas ini ikut kata-kata yang menyuruh, maka itu hasil daripada pilihannya, yang dia mendahulukan yang menyuruh dia di saat dirinya punya pilihan untuk tidak taat kepada yang menyuruh. Dia mendahulukan yang menyuruh berbandingkan dirinya sendiri. Hamba yang diberi oleh Allah pilihan, jika mendahulukan apa yang Allah suruh berbandingkan kepada apa yang diinginkan oleh dirinya, maka ibadah yang seperti ini mendahulukan Allah berbandingkan dirinya, dalam keadaan dirinya mampu mendahulukan dirinya berbandingkan Allah. Ini yang menjadi keistimewaan kepada hamba tersebut berbandingkan ibadah-ibadah makhluk-makhluk yang lainnya yang tak punya pilihan. Dan yang ada pada manusia yang unik ini, mereka mempunyai pilihan. Apa yang menyebabkan manusia itu layak punya pilihan yang tidak ada pada makhluk yang lain? Kenapa makhluk yang lain tak punya pilihan? Manusia diberikan oleh Allah kuasa memilih dengan 3 hal. Yang pertama, akal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, tidak terpaksa dalam berbuat. Akal ini diberikan oleh Allah sebagai alat untuk berfikir dan memisahkan mana hak, mana batil. Untuk akal ini boleh membezakan mana hak, mana batil, bukan semua akal. Akal kanak-kanak tak boleh tahu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mana boleh tahu dia? Ya kan, anak-anak main pisau, dia tak tahu kalau pisau berbahaya. Ya kan, bila dia akan dapat kematangan pada berfikirnya bila dia baligh. Jadi akal tidak cukup, melainkan sampai kepada usia matang pada akal. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang akal ini yang perlu matang dalam kisah anak yatim. Bila anak yatim itu ditinggalkan oleh orang tuanya dan meninggalkan harta yang banyak, harta itu milik anak yatim tersebut. Harta itu dijaga oleh waliul amri. Karena anak yatim masih kecil dan yatim tidak boleh mengurus duit. Tapi bila anak yatim itu sudah baligh dan cekap akal fikirannya, penjaga harta waliul amri kepada anak yatim itu menyerahkan duitnya kepada anak yatim itu. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim abwalahum. Ujilah anak yatim itu kalau sudah baligh. Diuji kecekapannya, akal fikirannya. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan. Kalau kamu nampak anak yatim itu cerdas, bijak, maka serahkan duitnya kepada dia. Kamu waliul amri sudah tidak layak lagi mengurus duitnya. Batasan kamu menjaga duit anak yatim itu bila anak yatim itu akalnya matang untuk berfikir dan bertindak menggunakan duitnya. Maka dalam hal ini, habislah tanggung jawab kamu dalam mengurus harta anak yatim tersebut. Serahkan kepada dia. Fadfa'u ilaihim abwalahum. Serahkan kepada anak yatim tersebut untuk mengurus duit. Bila diserahkan ketika dia sudah baligh, berakal, dan matang dalam berfikir. Dalam hal ini kematangan perlu pada akal fikiran untuk seseorang itu punya keupayaan untuk membezakan mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar. Dan yang ketiga, di dalam kelayakan seseorang untuk memilih adalah tidak dipaksa. Karena kalau dipaksa, maka bukan bebas memilih. Oleh sebab itu, kenapa di dalam syariat kita, orang yang berbuat sesuatu dipaksa, tak ada hukum bagi dia.
Tidak dijatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Apa sebabnya? Dipaksa. Bukan pilihan dia, bukan kehendak dia. Dan dalam hal ini, manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berkehendak, maka dijadikan semua manusia ini satu. Macam malaikat, macam binatang, macam tumbuh-tumbuhan. Tak ada pilihan. Ikut je seperti itu. Kalau seperti itu, maka apa bezanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia berbeza daripada makhluk yang lainnya dengan diberi akal fikiran dan kematangan dalam berfikir dan tidak terpaksa dalam bertindak, bebas untuk memilih karena dia punya keupayaan. Hanya dalam memilih ada manusia yang terpengaruh dengan akal warasnya, ada manusia yang akal warasnya dipengaruhi oleh hawa nafsunya, sehingga yang menguasai hawa nafsu dengan akal waras akan memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Adapun orang yang akalnya dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan memilih yang batil, meninggalkan yang hak. Tapi kedua-duanya pilihan sendiri. Faham dong? Jawablah. Ini fungsi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Katanya, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia punya cara pemikiran yang sama. Tak ada yang maksiat, tak ada yang ingkar, tak ada yang zalim, tak ada yang melawan. Semuanya tunduk saja macam tu. Kalau Allah berkehendak menjadikan manusia seperti itu, akan dilakukan. Tapi karena Allah tidak berkehendak menjadikan manusia seperti itu, maka tak perlu hairan bila ada perbezaan antara manusia. Jadi jangan berpikir, kenapa manusia ini bergaduh ya? Kita ingat ayat ini. Kalau Allah berkehendak akan disatukan. Tapi karena memang manusia itu dicipta berbeza dengan makhluk yang lain dan punya kuasa untuk memilih, masing-masing mempunyai pilihannya bergantung kepada akar fikirannya itu waras untuk memilih yang benar dan meninggalkan yang batil atau sebaliknya. Naam, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Seorang yang kalau membaca literal pada ayat ini, dia akan berpikir macam mana Allah menyesatkan yang dikehendaki. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah untuk sesat, kenapa dihukum? Kan Allah sendiri yang menyesatkan. Secara sepintas kalau seorang baca terjemahan, Allah menyesatkan siapa dikehendaki. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menyesatkan, kenapa dihukum? Syaitan kacau. Betul juga. Faham dong, kita kena kembali kepada ayat yang pertama. Allah memberi akal. Akal ini berfungsi untuk berfikir yang waras. Tidak mungkin ada orang berakal, kemudian naik tingkat 70 di KLCC, kemudian dia akan jatuhkan dirinya daripada situ dan berkeyakinan saya macam Superman. Tak ada orang akal berfikir waras akan berbuat demikian. Secara mudahnya itu berbahaya. Kalau akal diberitahu, ada dua minuman, ini madu dan ini racun. Akal akan berbicara, ini madu berfaedah, ini racun berbahaya. Maka secara mudahnya, akal akan mengambil madu dan meninggalkan racun. Seorang driving, sudah tahu ini jurang dan ini highway. Tentunya dia akan ambil highway kalau akal fikirannya waras. Dan tak mungkin dia akan berpikir, saya nak masuk jurang untuk sampai ke destinasi. Akal tidak mungkin berpikir yang negatif. Jadi akal diberikan oleh Allah untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat.
Lebih daripada itu, Allah utuskan Nabi dan Rasul dengan mukjizat untuk menyampaikan kepada akal yang fungsi kamu berpikir. Kamu kena ikut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan kamu, yang untuk memberitahukan kepada kamu apa patut kamu buat di atas muka bumi ini, karena kamu dicipta bukan sia-sia. Apa yang boleh memastikan boleh percaya kepada Nabi ini? Oh, kamu Rasul, apa buktinya? Akal mesti akan bertanya, tak akan ada orang dakwah, saya Nabi dan Rasul. Oh, oke, saya percaya. Akal tak boleh begitu. Akal akan tengok dulu buktinya apa. Supaya akal tidak mudah terima apa-apa dakwahan. Kita pun juga sama dalam zaman sekarang ini. Jangan mudah menerima pengakuan sesiapa pengaku. Dekat Facebook kamu, saya begini. Contohnya. Wih, betul lah. Anda diberi akal. Apa buktinya? Evidennya apa? Walaupun pada masa sama kita tidak boleh mendustakan dakwahan orang, karena mendustakan pun perlu bukti juga. At least paling tidak, akal tidak mudah percaya kalau tidak ada bukti. Jadi Nabi ketika diutus, dibawakan mukjizat oleh Allah SWT. Mukjizat itu semata-mata untuk membuktikan benarnya Nabi, supaya manusia yang berakal waras menerima, oh ya betul ini Nabi. Jadi Allah beri manusia akal, Allah beri hantarkan Nabi dan Rasul dengan mukjizat, semua untuk membimbing akal supaya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi akal dengan bimbingan wahyu dan Nabi yang diutus untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah hantarkan Nabi dan Rasul, Allah beri akal kepada manusia, manusia masih memilih yang batil, memilih yang sesat, maka dalam hal ini manusia yang memilih untuk dirinya kesesatan, jatuh kehendak Allah kepada dia untuk sesat. Bukan bermula daripada Allah menyesatkan hamba itu. Allah menyesatkan siapa dikehendaki, merujuk bahwasanya Allah menghukum manusia yang memilih sesat untuk jadi sesat. Bukan Allah terus sesatkan hamba itu. Faham tak? Jadi manusia itu yang memilih sesat dengan amalnya, maka jatuhlah dia menjadi sesat. Itu maksud daripada Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki. Jadi soalan itu yang timbul, kalau Allah menyesatkan hambanya, kenapa dihukum? Bagian ayat yang kedua macam mana? Allah juga memberi hidayah. Kalau Allah memberi hidayah kepada siapa dikehendaki, kenapa dimasukkan syurga? Akan begitu kan sama. Jadi adil perbandingannya antara yang condemn kepada Allah. Kalau Allah sesatkan hamba, kenapa dihukum? Soalan yang sama juga, kalau Allah beri hidayah kepada siapa dikehendaki, kenapa dimasukkan syurga? Jadi orang itu masuk syurga, dihukum oleh Allah masuk syurga karena dia beramal soleh, dan sebaliknya orang itu dihukum sesat karena dia memilih untuk melakukan amal yang sesat. Jadi itu maksud Allah menyesatkan siapa dikehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Faham dong? Jadi dalam hal ini manusia punya kuasa memilih. Hanya manusia hendaklah bukan bebas memilih, tetapi memastikan resiko pilihan. Bukan hanya bebas memilih, memastikan resiko pilihan. Faham dong? Minum madu dapat faedah kesehatan. Minum racun implikasinya maut. Masuk jurang implikasinya mati. Ambil highway lurus implikasinya sampai ke destinasi. Wahakada setiap manusia diberi pilihan, bukan kebebasan memilih itu mutlak, akan tetapi memikirkan resiko pada pilihan. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana anugerah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang membezakan manusia itu daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kanu ta'malun. Dan kamu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas perbuatan kamu. Malaikat tidak disoal, sebenarnya binatang tidak disoal, gunung ganang tidak disoal oleh Allah. Apa sebab tak disoal? Tak punya pilihan. Manusia akan disoal.
karena dia punya pilihan. Jin akan disoal karena punya pilihan. Wala tus'alunna amma ka'ama kuntum ta'malun wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kamu jangan sekali-kali menjadikan sumpah kamu dakhalan bainakum. Jangan kamu menggunakan sumpah atas masalah yang terjadi antara kamu, yang kamu salah guna pada sumpah sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan. Akibat yang paling fatal kepada seseorang yang salah guna pada sumpah akan menghilangkan kepercayaan. Dan kalau kepercayaan hilang, akan menimbulkan tengah-tengah masyarakat kepada siapa dia akan percaya. Bila orang itu bersumpah namun sumpahnya adalah dusta, hanya kepentingan sahaja pada sumpah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu jangan jadikan sumpah kamu sebagai sebab wasilah menutup perbuatan kamu yang salah, yang dengan perbuatan kamu bersumpah untuk menutupi kesalahan akan menjawabkan kepercayaan kepada kamu. Dan tidak ada hal yang lebih berbahaya pada masyarakat melainkan kalau hilang kepercayaan. Faham Tom? Jadi masalah hilang kepercayaan bukan hanya dalam undian saja, tapi dalam kehidupan kita keseharian, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bersahabat, dalam kehidupan kita berjiran, dalam kita berjual beli. Bila orang hilang kepercayaan, maka hidupnya akan menjadi sukar. Orang dah lagi zaman kita sekarang, mana ada orang nak mudah percaya dengan orang lain. Khususnya dalam bab duit. Apa sebabnya? Terlalu ramainya orang yang tidak amanah. Terlalu ramainya orang yang kecewa dengan orang yang tidak amanah atau hilang kepercayaan kepada orang yang mungkin pada awalnya nampak elok, nampak alim, nampak pergi ke masjid 5 waktu, tapi dah sampai kepada bab duit, khalas, songkoknya tak tahu kemana sudah. Faham dong? Ada berkenaan dengan kekhawatiran berlaku hilangnya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat bila orang menggunakan sumpah untuk menutupi kesalahan. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Akan hilang kepercayaan itu setelah kepercayaan itu ada di masyarakat. Bila akan hilang? Bila orang bersumpah dan tipu dalam sumpahnya, sehingga orang tak percaya. Sehingga dengan begitu hatta orang bersumpah pun sekarang banyak tak percaya. Hatta orang bersumpah pun tak percaya. Ini sumpah tipu kamu nenek. Kita kalau tengok orang bersumpah sekarang sebahagian lah, bahwa sebahagian bersumpah, ayolah di depan nanti dia bayar kafarah 3 hari berpuasa, dia selesai dia. Permasalahan yang ada pada masyarakat, hilang kepercayaan. Faham tum? Oleh hada ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari kiamat itu bila amanat sudah diabaikan, bila orang tidak amanah lagi, hilang kepercayaan orang dalam menjalankan amanah. Watadzuqus su'ah, bila hilang kepercayaan, watadzuqus su'ah, dan kamu akan merasai su' keburukan. Apa keburukan itu? Masyarakat dah tak percaya. Yang pertama dikatakan fatazillah qadamun ba'da thubutiha, akan mula hilang kepercayaan bila sumpah palsu itu atau sumpah yang batil akan boleh menghilangkan kepercayaan. Yang akan terjadi, masyarakat tak percaya. Watadzuqu as-su'ah, dan kamu semua akan merasai kejahatan. Maksudnya masyarakat sudah tidak lagi percaya satu dengan yang lain. Apa puncanya? Hilangnya kepercayaan dengan ketidakjujuran seseorang, lebih-lebih lagi menggunakan nama Allah untuk tipu orang lain. Alangkah ramainya zaman kita sekarang. Bermula daripada yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau wallahi ini sudah jadi sudah menjadi satu komen dipakai, wallahi.
tanpa mengetahui tanggung jawabnya menggunakan kalimat wallahi. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Itu di dunia hancurnya kepercayaan, di akhirat adzabun azim, adab yang begitu besar kepada orang yang menggunakan sumpah atau janji untuk perkara-perkara yang batil, yang merugikan orang lain atau menyembunyikan perkara yang batil. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalilah. Kamu jangan membeli janji kamu kepada Allah dengan harga yang rendah. Innama indallahi wa khairul lakum. Yang ada di sisi Allah dengan kamu memenuhi janji itu lebih baik daripada kamu menjual janji kamu. Yani larangan di sini merujuk kepada orang yang dia bersumpah tujuannya adalah untuk kepentingan sendiri, untuk mendapatkan keuntungan imma keuangan atau material atau pangkat atau kemasyhuran atau followers atau subscribers, apa saja yang diinginkan dengan menggunakan nama Allah untuk tujuan kepentingan pribadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah sediakan untuk kamu, kalau kamu menggunakan nama Allah pada tempatnya, di mana kamu ketika menggunakan nama Allah di offer macam-macam keduniaan, untuk kamu menggunakan nama Allah bukan pada tempatnya, dan kamu lebih menggunakan nama Allah pada tempatnya, dengan kamu rugi keduniaan ini, apa yang Allah beri kepada kamu dengan mempertahankan nama Allah, janji kamu kepada Allah lebih baik daripada keduniaan apapun yang kamu dapat untuk kamu melanggar janji kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau kita berjanji kepada seseorang dalam jual beli, jangan diukur siapa yang membeli dengan harga tertentu. Kita dah janji kepada si fulan, harganya sekian, ada orang lain offer. Aku dah janji dah kepada si fulan nih, ini 2 kali ganda. Oh, 3 kali ganda. Untuk dia langgar janjinya kepada si fulan itu yang dia tak tahu, dan dia ambil yang lain dengan 2 kali ganda harga. Kalau dia dapat daripada si fulan tadi 2 kali ganda, 3 kali, 100 kali ganda, apa yang Allah berikan untuk dia untuk memenuhi janji kepada harga yang rendah, lebih baik daripada menggagalkan janjinya karena 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Itu pun dikatakan oleh Allah, thamanan qalila. Kamu jangan jual janji kamu dengan harga yang rendah. Yakni kalau dunia dan seisinya ini ditawarkan kepada seseorang untuk melanggar janjinya, ini harga yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbandingkan kamu penuhi janji kamu yang itu disediakan balasan yang lebih berharga daripada apapun yang di-offer kepada orang tersebut untuk melanggar janji. Berapa banyak orang melanggar janji? Kita dapat peluang yang lebih menguntungkan, oke, janjinya pindah transfer pergi situ. Dengan 1001 alasan untuk mengindahkan perkara yang batil. Perkara yang batil ini, kalaupun dikasih bangkai itu, kalau dikemas dengan dikasih minyak wangi, tetap bau bangkai. Batil itu mau ditutup dengan apa? Batil. Maksiat itu akan di-cover dengan apapun bentuk ketaatan, tetap maksiat. Tak akan berubah. Yang batil sampai hari kiamat. Yang busuk sampai hari kiamat. Yang maksiat sampai hari kiamat. Tak akan berubah. Jadi untuk memanipulasi orang lain dengan kata-kata yang indah, dengan alasan-alasan yang untuk menutupi kesalahannya, tetap perkara yang batil adalah batil. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعملون إن كنتم تعلمون ما عند الله ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Apa yang ada pada kamu, mau harta, mau pangkat, mau kedudukan, mau publicity, mau syuhrah, apapun juga,
yanfat, akan hilang. Yang masyhur akan mati. Yang banyak followers pun lama-lama imma yang diikuti mati atau followersnya mati. Nggak berkurang pun dengan begitu. Yang masyhur mati, yang follow mati, yang subscribers mati, yang di-subscribers pun mati, semua mati. Ma indakum yanfat. Apa yang ada pada kamu akan bertukar. Berapa banyak zaman kita sekarang ini nampak seorang banyak followersnya. Berlaku sedikit masalah, 50% followersnya tinggalkan. Baru di dunia. Baru di dunia. Pasang surutnya, perubahan. Bukan hanya musim saja berubah. Manusia pun juga berubah. Fahimtum? Ma indakum yanfat. Tapi yang di sisi Allah adalah kekal. Wala najziyanna alladziina sabaru, dan kami akan memberikan kepada orang-orang yang bersabar pahala bagi mereka. Untuk mempertahankan janji perlu sabar. Karena tawarannya itu adalah menarik perhatian. Orang ada pangkat. Orang lain ada kepentingan dengan pangkat itu. Di offer. Dengan jumlah yang besar. Tergantung bagi dia, adakah dia penuhi janjinya ketika menerima pangkat itu, atau dia tergiur dengan duit. Orang yang kuat imannya, dia tak akan jual marwah dan prinsipnya untuk duit. Tapi dia akan melihat kedudukan itu sebagai amanah, bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu berpikir, ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kamu akan habis. Hari ini pangkah, esok bantai. Hari ini puji, esok maki. Hari ini sanjung, esok pun fitnah. Manusia. Tapi di sisi Allah, wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah adalah kekal. Tak ada siapa yang boleh menjatuhkan orang yang diangkat oleh Allah. Tak ada siapa boleh mengangkat orang yang dijatuhkan oleh Allah. Faham dong? Karena bertahan dengan kebenaran itu adalah perkara yang sukar, karena tawaran-tawaran yang menggiurkan atau tawaran-tawaran menarik perhatian, maka Allah berfirman, wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum. Kami Allah akan berikan pahala kepada orang yang bersabar, yang mempertahankan prinsipnya karena Allah, janjinya karena Allah. Tidak mau tertipu dengan keduniaan, tidak mau dirasuah dengan duit ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya di dunia dan balasan yang lebih di akhirat. Ayat ini berbicara tentang equality antara laki dengan perempuan. Sama dalam amal yang soleh. Hanya bentuk amal solehnya kadang-kadang berbeza. Perempuan tidak salat ketika haid. Adakah dia rendah karena tidak salat? Yang suruh dia tak salat siapa? Kan syariat juga yang suruh bagi tahu dia jangan salat. Berarti yang tak salat, perempuan tak salat dalam keadaan haid atau nifas, taat kepada syariat atau tidak? Taat. Kalau dia salat tu tak taat kepada syariat namanya. Kan salat baik. Syariat kata jangan salat. Jadi sama di sisi Allah dalam perbuatan amal solehnya. Cuma bukan kita yang menentukan amal itu baik atau tidak. Syariat yang menentukan. Seorang akan sholat zuhur 8 rakaat. Saya nak 8 rakaat. Pasal 8 rakaat lebih banyak rakaatnya. Syariat kata 4. Tak mau, saya nak buat 8 juga. Kan salah itu. Walaupun secara zahirnya bilangan 8 lebih banyak daripada 4. Tapi syariat suruh 4. Ya 4. Syariat suruh perempuan jangan salat kalau haid. Jangan salat. Perempuan tak boleh tawaf ketika dalam keadaan haid, jangan tawaf. Syariat yang suruh. Berarti tidak tawafnya, tidak salatnya, ia adalah sebagai satu kepatuhan pada syariat. Yang lain-lainnya, perempuan kena tutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki komplain. Kenapa laki-laki tidak seperti itu?
Laki-laki mau juga tutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Atau sebaliknya, kenapa laki-laki boleh tunjuk rambut? Perempuan kok nggak tunjuk rambut juga? Laki-laki diperintahkan menutup aurat oleh syariat pada batasan yang sesuai laki-laki. Perempuan juga diperintahkan oleh Allah dalam syariat untuk tutup aurat sesuai dengan perempuannya. Sama-sama diperintahkan tutup aurat, hanya batasan aurat itu syariat yang menentukan. Jadi dalam hal ini amal perbuatan saleh laki-laki dengan perempuan tak ada beza. Man amila salihan min dzakarin aw untha, equality dalam kemanusiaan atau dalam jantina, tak ada beza laki-laki dengan perempuan, kedudukannya di sisi Allah. Yang berbeza adalah tugasannya atau hukum hakamnya yang masing-masing sesuai dengan yang menurunkan syariat untuk menentukan hukum. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan amal saleh itu dilakukan dalam keadaan iman. Tidak ada amal saleh kecuali ianya dilakukan atas dasar iman. Amal itu boleh baik, belum tentu saleh, tapi kalau amal itu saleh pasti dia baik. Orang buat hospital, orang bukan Islam, atau beri sumbangan kepada orang-orang Islam dekat Palestina situ, yang menyumbang orang bukan Islam, kan amal baik. Amal baik. Adakah dia saleh? Belum tentu. Amal saleh itu akan menjadi saleh kalau dilakukan karena Allah, atas dasar iman. Kalau orang memberikan bantuan kepada orang lain, tujuannya untuk syuhrah, nak tunjuk dia punya syarikat, contohnya, yang punya CEO-nya orang Islam, bukan amal saleh. Apa sebab? Nawaitunya untuk tunjuk. Sementara amal itu akan menjadi saleh kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau pahala di sisi Tuhannya, nanti di akhirat mau pahala, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Falyamal amalan salihan. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tak boleh menyekutukan bersama dengan Tuhannya dalam ibadahnya dengan sesiapapun juga. Jadi perbuatan baik bila dilakukan karena Allah, maka itu akan menjadi amal yang saleh, diberi pahala. Tapi amal yang baik kalau dilakukan untuk insaniyah, humanity, untuk kemanusiaan, dia boleh baik tapi belum tentu ibadah yang saleh. Oh ya, supaya ingin dikenang namanya setelah kepergiannya, baik, belum tentu saleh. Baiknya karena bermanfaat, tapi belum tentu saleh, bukan ibadah karena dilakukan bukan karena Allah. Baik yang berbuat itu orang beriman kepada Allah, ataupun tidak. Kalau beriman, berbuat tapi riya, bukan karena imannya dia berbuat, tapi karena riyanya. Oleh hada wa huwa mu'minun, beramal saleh dalam keadaan iman, maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah di dunia dan memberikan balasan yang lebih di akhirat nanti atas dasar perbuatan amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman dan juga amal saleh dan diterima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu